Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, baik Kak. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat ya kakak-kakak ya. Iya kakak. Siang ini kita melanjuti materi kita yaitu modul 2.6 tentang asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai silakan ketua kelas memimpin doanya dulu. Ayo Kak Jack. Mbak Deni nggak ada Pak Jack. Ada yang lain? Tak ada Kak Deni, silakan yang lain yang memimpin doanya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan tatap maya siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kakak yang telah memimpin doa. Oke, bagaimana kegiatan selama sudah tatap muka? Adakah ada perubahan di sekolahnya masing-masing kakak-kakak? Ada. Alhamdulillah ada Kak Pasir. Nah, mudah-mudahan selalu ada ya. Baik, sebelum mulai saya masih mengingatkan lagi kesepakatan kita bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend saat sebelum bertanya. Gangguan teknisi adalah hal biasa. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agenda kita hari ini adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri, presentasi kelompok, diskusi kelompok, refleksi dan pesan kunci. Refleksi atau review hasil belajar mandiri. Untuk membantu kita mengingat serta menguatkan pemahaman sebelumnya, review dalam kegiatan ini akan menampilkan gambar. Jika ada yang tahu jawabannya, silakan resign atau berikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Dari gambar ini, silakan kakak-kakak memberikan pendapatnya. Oke, siap Kak Ari, saya persilakan kepada Kak Ari. Baik, yang termasuk asesmen otentik adalah pada gambar yang aktivitas yang sebelah kanan kakak, yang B kayaknya tuh kak ya. Terus asesmen otentiknya itu kolaborasi, mengambil keputusan dan kerjasama kakak. Terima kasih kakak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Jawaban dari Kak Ari?
Silakan resign. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Dari jawaban Kak Ari tadi, ini ada gambar A, tes keterampilan gerak, dribble zigzag. Yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Bagaimana kakak-kakak yang lain kalau sudah membaca LMS? Pasti bisa menjawabnya. Karena di LMS juga ada gambar yang model seperti ini. Silakan kakak-kakak, di sini kita saling berbagi, saling Tugasnya membantu. pun nanti itu. Tugasnya nanti itu. Silakan kakak-kakak, bagaimana? Dapat dari Kok kurus, Mami? bagaimana kakak-kakak yang kemarin? Ada lagi tambahan atau masukannya? Pas. Kalau pas, kita lanjut. Lanjut. Biasanya kakak-kakak ini banyak lah. Ini tumben hari ini. Kalau tatap muka rajin mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, Kak Andes. Nah, itu bang sudah baju nasam camu nak penjudan do lima boleh pasang. Bagaimana? Kalau ya, kita lanjut. Kita lanjut gambar selanjutnya ya kakak-kakak ya. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Silakan kakak-kakak resign. Mana yang merupakan asesmen otentik dari dua gambar tersebut? Oke, silakan Kak Ari lagi. Ya, itu Kak jawaban yang tadi tuh Kak. Yang asesmen otentik itu gambar yang B. Karena di dalamnya ada kerjasama, pengambil keputusan. Nah, gitu Kak. Makasih Kakak. Ada yang lain tambahan Kak Zakia, Kak Gemoy. Tugasnya nanti itu. Suaranya Kakak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada tidak perbedaan jawabannya dari Kak Jack? Kak Jack tadi menjawab yang B. Ada kakak-kakak yang lain menjawab yang A? Bagaimana Sama Kak Kak, sama yang B. Oke, kalau sama, ya jawabannya memang betul. Jawabannya adalah yang B, asesmen sepak bola. Ya, jawabannya ada yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Silakan resign lagi. Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut?
Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Kak Zaskia. Zakia, saya persilakan. Sebelum menjawab kenapa Kak Ari dari tadi senyum aja kan. Oke. Izin Kak Ari, Kak Pasil, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, dalam aktivitas tersebut, siswa itu berpartisipasi aktif dalam aktivitas fisiknya. Kemudian peserta didik juga keterlibatannya itu adanya kolaborasi ataupun kerjasama dalam tim. Kemudian ada umpan balik, ada feedback antar tim gitu. Jadi dengan keterampilan ataupun kegiatan tersebut adanya hubungan intinya ada umpan balik ataupun keteraktifan peserta didik dalam kegiatan. Kita kasih dulu emojinya. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada yang ingin menambahkan dari Kak Zaskia? Cukup. Kalau Kak Sakia itu udah cukup tuh Kak. Udah dijawabnya udah cukup tuh dah. Ya, kita kan harus minta pendapat kakak-kakak yang lain juga. Atau ada masukan lagi. Ada masukan kakaknya. Kakak yang lain mana? Pas. Kalau pas terus nanti pas jawaban LMS-nya bingung. Nah, nanti tugas Lagi jahit baju, Kak. ada aja kegiatan Kak Dida nih. Nanti ke salon. Ini jahit baju. Lah, ada percaya Pak, ada Pak. Iyalah Pak. Jahit baju dari lah. Oke, kalau tidak kita lanjut. Lanjut. Ya. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid? Ini dia, ada identifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencangkup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi atau tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencangkup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan
akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangan apa rubrik penilaian yang mencakup semua aspek yang diinginkan. 8. Dapatkah umpan balik? Setelah uji coba asesmen dilakukan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan, revisi atau peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umpan umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat kakak-kakak tersebut. Silakan kakak-kakak menjelaskannya dengan resign atau di chat boleh juga. Silakan kakak-kakak menulisnya di kolom chat. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum dan ada juga peserta didik stabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang kakak buat? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chatnya. Jelas kakak-kakak pertanyaannya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak berpikir sejenak dan menulis jawabannya di kolom chat. Rangkum ini sama. Rangkum Mandarin ya, kayak Indo.
dari materi-materi dalam modul tuh. Diferensiasi. Silakan. Bagaimana kakak-kakak yang lain boleh ada menulis di kolom chat dari pertanyaan. Ayo kakak-kakak umpan balik dari pertanyaan jika dalam kelas kakak-kakak ada peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang kakak buat? Asesmen otentik ya. Banyak kan undangannya? Banyak etang. Banyak itu yang sisa. Tak masuk tak. Lagi dulu. Tangan punya mak ni agak-agak yang terlatih, tapi tu ramai anak tau. Pakai payah kocik. Cikgu lah. Kak Dila nih. Konsentrasi Kak Dila. Bukan Dila lah yang nyanyi, Pak. Apa lah Bapak ini duduk Dila? Tetangga sebelah. Sebagai guru. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa sebut penting? Mic-nya Kak. Kak Fasil. Sabar Kak, karena Kak Dila mic-nya hidup terus. Baik, silakan Kak Deni menjawabnya. Ini mencoba menjawab aja Kak ya, kalau salah nanti tolong diluruskan. Silakan Kakak. Nah, yang pertama tadi kan asesmen otentiknya gitu ya Kak ya. Karena di situ ada anak yang atlet, disabilitas, dan juga termasuk ada anak yang heterogen. Berarti untuk asesmen otentiknya, dia anak-anak ini harus berkolaborasi Kak. Harus berkolaborasi dan berpartisipasi untuk ibaratnya untuk yang beradaptasi gitu dia Kak. Dia harus beradaptasi. Tapi tetap kita apakan juga masalah penilaiannya, tidak juga kita bisa samakan, tetapi anak ini tetap kita berlakukan bisa atau tidak bisanya, yang penting anak tuh mau melakukan. Intinya dia aktif, mau berinteraksi, mau berpartisipasi dan berkolaborasi, tidak diam saja. Itu untuk asesmennya, otentiknya. Dan rubriknya Apa upah baju Dila, Cek? oh alah. Rubriknya rubrik kalau untuk untuk asesmen rubrik-rubriknya dia tidak dituntut untuk
berdiskusi atau berkelompok. Karena kemampuan disabilitas mungkin akan lebih cenderung kurang dibandingkan anak yang aktif. Nah, mungkin cuma itulah Kak yang bisa saya jawab tuh Kak. Ini hanya Oke. Terima kasih Kakak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada yang bisa menambahkan? iya sok poni ya. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Jack, mainkan. Matikan dulu asapnya. Ayo yang lain semangat. Sudah lama kita tidak Zoom, baru ini Zoom lagi. Ayo semangat. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Silakan ingin menambahkan. Bagaimana Kak Zakia? Kak Arkom? Kak Andes? Kak Muslim? Kak Adila, Kak Zek. Iya, iya Kak. Ukur baju Kak. Izin Kak, bentar ya Kak. Enggak, itu baju dilatih itu kampanye. Kampanye. Oh. Tapi ajak-ajak warna. Silakan kakak-kakak, di sini kita saling berbagi, jangan takut salah. Apakah kakak-kakak udah ada membaca modul 2.6? Sudah Kak sebagian. Nah, sebagian dari saya tengok refleksi apanya sudah ada yang mengisi. Ya. Berarti di sini Kak, kita sebagai guru ataupun mungkin teman sejawat lah, kita tidak dibenarkan untuk seolah-olah kita untuk mencari solusi sepertinya Kak ya. Ibarat kita tidak berfokus karena kalau untuk mencari solusi sepertinya kita malah akan menyudutkan ataupun merasa terasing anak yang disabilitas ini sepertinya. Jadi kita harus bisa berinovasi untuk memecahkan masalah. Padahal kita mencari solusi, tapi kita harus menggunakan ide supaya tidak terlihat mencolok kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Sepertinya penilaian saya, Kak. Iya, memang seperti itu kakak. Karena kita sebagai guru harus bisa memodifikasi cara penilaiannya juga dengan cara permainan. Sebagaimana anak yang tidak punya kekurangan pasti bisa mengikuti yang kita lakukan. Seperti itu memang ya, betul sekali Kak. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan siswa kita. Walaupun kita melakukan kerja tambahan gitu ya kakak-kakak ya. Iya. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Silakan ada masukannya. Supaya kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing nanti. Pasti kejadian itu atau itu pasti ada jumpa di sekolah kita masing-masing. Ada, Kak. Kadang kalau di sekolah saya itu bukan dia disabilitas, cuman ABK yang ada. Malah lebih susah lagi ABK daripada anak yang disabilitas, Kak. Itu yang mental ya kakak ya? Iya, terbelakang mental. Anak kebutuhan khusus. Lebih susah malah. Khusus ya. Bisa kakak ceritakan pengalaman kakak bagaimana menangani di PJOK-nya kakak-kakak biar teman-teman lain bisa terinspirasi dengan apa yang kakak sampaikan tadi gitu. Atau di sekolahnya nanti ada masalah seperti itu bisa ada solusinya. Silakan kakak Denny. Kalau pribadi saya, mungkin kan cara itu tidak tetap saya buat karena anak berkebutuhan khusus ini dia jiwanya labil. Jadi kita harus menyesuaikan dulu dengan posisi dia, kemudian kita cari kenyamanan dia dengan kita, barulah dia bisa kita ajak untuk bergerak. Memang kalau untuk diikutkan setara sama yang normal, dia tidak akan bisa.
Dan di situ kita harus memberikan dia sifatnya bergerak, tapi apa dia, tidak untuk fokus untuk yang kita ajarkan. Intinya contoh ketika bermain bola kan gitu. Ya udah kita lihat aja situ, di bola itu kan ada warna-warni. Biasa anak berkebutuhan khusus ini suka yang mencolok, agak yang ganjil gitu, yang lain lah gitu. Jadi kita aja kalau warna bola itu ada berapa warnanya, ya udah nanti kita buat, ambil buku sama kertas warna, apa buku sama pensil warna atau apa kan, ya udah ambil bola itu atau ambil media alat tadi, gambarkan, kasih warna. Kalau saya seperti itu, karena kalau dicampur pun kalau untuk yang anak berkebutuhan khusus ini malah akan merusak, apalagi ketika praktek. Sedangkan ketika belajar aja dia malah berteriak-teriak. Kemudian kalau semakin kita larang, dia semakin menjadi kalau berkebutuhan khusus ini. Mana dia akan gimana ya? Lebih dari apa yang kita bayangkan apa yang akan dikerjakannya itu. Tapi ya kita apa juga teman-temannya ya, kita beritahu juga ini kawan kalian lain, tidak seperti kalian. Tolong dimaklumi kan gitu. Kalau untuk kelas 3 sampai kelas 4 ke atas lah 4, 5, 6 rata-rata anak-anak pasti sudah paham. Cuman kalau untuk kelas 3 ke bawah kayaknya sih agak susah. Karena saya kan 4, 5, kelas 5, 6 yang saya ajarkan. Pas pula anak ini kelas 5. Ya, untunglah kawan-kawan yang bisa paham, ngerti. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk proses pembelajaran ya, Kak. Mungkin yang lain ada pengalaman ya, Kandes. Kandes itu pernah juga menjumpai anak tersebut itu. Kok Kandes kayak mana Kandes? Ya, silakan Kak Andes ceritakan pengalamannya. Jadi kawan-kawan yang lain bisa. Oh, udah pas Kak, sama seperti yang Pak Denny bilang. Si Akije Iya. Kandes, Akije. Apa yang dikata Iya. Kak Denny tadi Kak Andes? Coba diulang lagi Kak Andes. Mau makan ini Kak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada lagi masukannya? Karena asesmen ini sangat penting ya kakak-kakak untuk kita terapkan di lapangan atau di pembelajaran PJOK kita. Dalam kehidupan sehari-hari saat kita melakukan pembelajaran. Intinya Kak, kalau saya buat tuh anak tuh kalau nanti contohnya sepak bola, dia itu kalau saya bikin dia itu hanya menonton dan saya kasih dia bola ataupun fluid cadangan untuk menjadi wasit gitu. Pokoknya dia terlibat di dalam permainan tuh. Nah itu Kak. Terima kasih kakak. Berarti itu termasuk asesmen yang kita lakukan di lapangan kemarin ya kakak ya. Ada yang terlibat jadi wasitnya bagai, ya itulah cara kita untuk mengatasi anak-anak yang punya kelainan yang bisa kita lakukan. Sangat setuju kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Agar pembelajaran PJOK kita berjalan dengan baik, ya seperti itu yang harus kita lakukan ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, ada lagi masukannya? Oh iya Kak, kemarin kan yang kita pelajari itu kan untuk anak yang disabilitas Kak ya. Kalau yang berkebutuhan khusus kayaknya kita nggak ada belajar ya Kak ya. Iya Kak, tapi namanya kita sekolah SD, kita kalau anak masuk tidak bisa kita pilih gitu. Iya, itu Nah, itu makanya kita memang Kak. kemarin tidak terkenang pula ya kan masalah anak yang berkebutuhan khusus ini. Kita hanya terfokus sama disabilitas. Iya. Itu kemarin di situ. Padahal ketika kami kuliah, itu kami mempelajari itu loh Kak. Masalah anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa bisa sama sekali nggak teringat yang kemarin itu? Enggak apa-apa kakak, di sini baru kita bahas, walaupun kita Zoom ya kakak ya, tapi mudah-mudahan apa masukan dari kakak-kakak yang lain bisa diterima sama kakak-kakak yang lain, dan juga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing apabila ada anak yang seperti itu. Bagaimana kakak-kakak lain, setuju? Setuju. Ngantuk Kak Jack. Iya, nampaknya ngantuk ini. Mana yang biasa kita bikin pantun, mana? Kak Kalian, Zaki Kak. biasanya rajin juga bikin pantunnya.
Karian, pantunnya Karian. Oke, Karian, coba kasih semangat dikit kepada kakak-kakak yang lain, Karian. Ikan hiu, ikan sepat. Cepat, ya kan? Bagaimana? Kak Dila shopping ya? Asik. Enggak, ngantar baju. Oh. Jahit baju. Untuk Kak Anies ada nggak? Udah. Sakit. Nampaknya kurang semangat ini. Bagaimana kabar Kak Zakia? Sehat, Kak. Tapi hari ini saya lihat tidak semangat seperti hari-hari yang lalu. Udah cair Iya. ya, hilang semangatnya. Mencair juga semangatnya. Belum cair lagi, Pak Den. Ice breaking deh kayaknya kita nih. Sakit jadi kan ini nggak stabil, jadi nggak ada yang kelihatan di sini mukanya, jadi nggak semangat. Kanjar mana Kanjar nih? Bagaimana mau ice breaking? Siapa yang memimpin ice breakingnya? Silakan. Yuk Kanjar. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ice breaking lah dulu Kak, biar semangat. Cuman kami Kak Jack mana ini? Silakan Kak Jack, ice breakingnya Kak Jack. Kanjar. Mau Oke. cairan nggak Kanjar? Kalau tidak saya ngasih ice breaking. Tetapi itu pakai gerakan tangan aja ya. Soalnya kalau kita tatap muka baru bisa melakukannya. Boleh. Oke, yuk. Kita menggunakan kata-kata Simon berkata. Simon berkata. Oke. Simon berkata, luruskan tangan ke depan. Ini yang buka kamera cuma Kak Denny sendiri yang melakukannya. Kak Kia, Kak Dila, Kak Arkom tuh. Kak Arkom bawa mobil, nanti tabrakan loh. Pakai asistennya dulu Kak Arkom. Asistennya yang bawa. Dila bak mobil, Bu. Berarti Mau kita iyo Kak Dila. Kak Denny, kita lewati aja ya. Kita lanjut ya slide-nya ya. Lewat Kak, lanjut. Oke, kakak-kakak, kita akan melakukan diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Baik, saya akan membagi 3 kelompok. Tugasnya membuat from rubrik berdasarkan sepak bola. Materi sepak bola. Petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat from rubrik. Jenjang pendidikannya kita bebaskan, kakak-kakak mau SD, mau SMP atau TK, silakan. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PTT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Baik kakak-kakak, saya akan membagi 3 kelompok. Ini dari situ.
Wis. Alright, Kak Jack. Oke. Oke, yang laki-laki aja, yang perempuan nanti perempuan aja ya kakak-kakak, nggak apa-apa kan? Ada berarti ada yang 4 sama 5. Oke. Silakan kakak-kakak masuk ke ruang roomnya masing-masing. Silakan join. Selamat berdiskusi.
Halo Kak Era. Selamat sore Kak Era. Silakan Kak Era masuk ke kelompok 3 Kak Era. Kakak aku memang di jalan nih. Iya, aku tahu.
Hah? Mbak, udah Gusti selesai tugas di bendahara. Aku kasihan kalinya buat dana bos kita. Hah? Kasihan dana bos kita. Iris, kami dari awal belum ada bayar pedagih, Iris. Demi Allah. Nggak bisa lagi yang mau diambil untuk gaji kami itu. Kalau banyak utang. Iya, utang serali itu 8.200.000 lagi. Utang koperasi itu 5 juta. Ini Kok ini? 500 aku. Apa dipaksa? 500 kami. Kalau dikali 12 dapat duitnya nih. Jadi gaji kalian tuh larinya ke situ. Iya. Jadi kalian nggak digaji. Belum ada tanya Deli yang tahu tuh. Maka Deli ambil nih separuh. Bu Sri nak ngambil. Mungkin aku ngambil dong. Ini kalau ruang room ini jadi bisa kita rekam nanti kan? Kalau kan nggak bisa rekam. Berarti jalan terus rekaman atau jalan lah? Rekaman yang ini rekam. Makanya di sini aja kita. Iya. Nanti baru sekali masuk ke dalam. Oke. Jadi ada kan udah dua titik Terus
Anak Kak Ineke sudah siap? Kak Zakia kelompoknya? Hampir selesai, Kak. Cuman gimana? Ya tadi katanya gitu nih. Kalau udah masuk ke deh. Oh iya. Yang tinaw, kating budang ko. Ketigurang ko. Mana kakak-kakak sudah masuk semua ke dalam ruang utama? Empar tadi tuh, Kak.
Ya Kak? Terlempar tadi keluar malah. Iya, saya juga terlempar Kakak, makanya saya mau masuk lagi. Nggak langsung masuk tadi, malah terlempar. Kalau hari pertama Zoom wajar lah kayak ini Kak. Mungkin karena udah lama nggak Zoom ya kan, mungkin. Jadi aktivitas tadi tuh udah baik menumpuk. Betul tuh Kak. Hmm. Ya, sambil kita tunggu kakak-kakak yang lain ya. Kita baru melakukan presentasinya ya kakak ya. Ya, Baik kakak-kakak, bagaimana? Sudah semuanya? baru 7 orang nggak? Itu yang presentasi pertama adalah kelompok pertama ya kakak-kakak ya. Oh, pertama, nggak kelompok 3 dulu. Cari gak ada ke arah ini sebenarnya nih ya. Oh. Ya, kita dari kelompok A, B, dan C ya kakak ya. Oke, kita tunggu dulu kawan-kawan yang lainnya ini. Ya. Rian sudah masuk tapi kameranya di-off-kan. Pantun dulu Kak Rian. Kak Rian kayaknya kalau di rumah dia diam baik kan. Iya, sok kalem dia. Jadi Sok kalem. timbul pertanyaan tuh Kak Den. Itulah. Ada apa? Kenapa kan? Bagaimana? Jadi what? So what? Nih kan? Bagaimana Kak Rian, tantangan dari Kak Denny? Kak Oh, Rian. Ya Kak Fasil. pantun dulu. Tantangan dari Kak Denny itu, kenapa kalau di rumah pendiam, kalau waktu tatap muka tidak? Jadi what? So what? Nah kan? No what? Dari pantun Kak dulu Kak. Fasil. Ada apa Kak Rian? Kasih pantun Karian. Dapat Nah. salam dari Pak Kurnia katanya. Salam kembali. Kami sedang rapat Kak Fasil. Oh ya, baik Kak. Baik kakak-kakak, kita langsung kelompok 1 presentasikan. Silakan ditampilkan, nanti kelompok yang lain mendengarkan, dan kelompok lain juga memberi masukan atau tambahan atau yang lainnya dipersilakan, asal jangan kritik ya. Ya. Silakan kelompok 1, saya persilakan untuk presentasinya. Bentar Kak ya. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eni Sentosa, Anjar Madani,
Muslim Arkom Yuda. Sini saya mewakili kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu rubrik penilaian diri siswa materi sepak bola. Pertama, aspek yang dinilai adalah keterampilan dasar sepak bola, kemudian pahaman taktik, kemudian refleksi dan pembelajaran diri. Kemudian deskripsi kemampuan, menguasai teknik dasar seperti passing, dribbling, dan shooting. Untuk nilai 1 atau skor 1, kategorinya kurang, siswa masih sering salah dalam teknik dasar, kemudian sering kehilangan bola. Untuk cukup atau skor 2, siswa sudah menguasai sebagian teknik dasar, tapi sering kurang akurat. Untuk baik, skornya 3, siswa menguasai teknik dasar dengan baik dan jarang membuat kesalahan. Untuk sangat baik, skornya 4. Siswa sangat menguasai teknik dasar, mampu melakukannya dengan cepat dan akurat. Untuk skor 5, dia kategorinya luar biasa. Siswa luar biasa dalam semua teknik dasar, mampu bermain seperti pemain profesional. Kemudian untuk pemahaman taktik, untuk deskripsi kemampuannya, mengerti dan menerapkan strategi dan formasi dalam permainan. Skor 1, belum memahami teknik, sering salah posisi dalam permainan. Untuk skor 2-nya, kategori cukup, siswa sudah memahami taktik dasar tapi belum konsisten dalam menerapkannya. Untuk skor 3, kategori baik, siswa mengerti dan mampu menerapkan taktik dasar dengan baik dalam permainan. Skor 4, kategori sangat baik, siswa sangat baik dalam memahami dan menerapkan taktik, mampu membantu tim dalam penyusunan strategi. Untuk skor 5, kategori luar biasa, menguasai taktik secara mendalam dan mampu memberikan kontribusi strategis yang signifikan bagi tim. Yang ketiga yaitu refleksi dan pembelajaran diri. Deskripsi kemampuan itu mampu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri dalam bermain sepak bola dan berusaha memperbaikinya. Skor 1, kategori kurang, tidak mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan diri. Skor 2, kategori cukup, sudah mulai menyadari kekuatan dan kelemahan diri tetapi belum konsisten memperbaikinya. Untuk skor 3, kategori baik, mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan diri dan berusaha memperbaikinya secara konsisten. Untuk skor 4, kategori sangat baik, siswa sangat baik dalam mengevaluasi diri dan terus meningkatkan keterampilan. Untuk skor 5, kategori luar biasa, siswa luar biasa dalam refleksi diri, mampu memperbaiki diri dengan cepat dan konsisten berkembang. Kemudian, cara melakukan rubriknya, setiap siswa diharapkan untuk menilai diri mereka sendiri dengan jujur berdasarkan pengalaman selama latihan permainan sepak bola. Yang kedua, siswa memberikan skor dari 1 sampai 5 pada setiap aspek yang dinilai. Kemudian, cara ketiga, setelah memberikan skor, siswa diminta menulis refleksi singkat mengenai apa yang mereka pelajari, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana mereka berencana untuk meningkatkan kemampuan mereka. Oke, mungkin hanya itu hasil presentasi kami. Di sini ada pantun sedikit. Sungai Citarum airnya bersih, rumah gubuk dari kayu ulin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih pada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang menanggapi atau masukannya? Silakan Kak Jaskia. Izin Kak Fasil ataupun kelompok 1. Di sini saya hanya tadi kan sudah dijelaskan mengenai rubrik penilaian itu penilaian diri siswa. Cuman di sini kan perintah tugasnya itu sebelum melakukan sebelum membuat rubrik, kita tuh harus menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Itu apakah hanya tergantung kelompoknya saja atau semua kelompok? Kalau semua kelompok
Kelompok satu tadi ada nggak sih menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya gitu. Itu saja karena saya tadi screenshot nih perintah tugasnya. Jadi perintah tugasnya di situ petunjuk tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat prom rubrik gitu. Itu saja, terima kasih. Ya maaf ya Kak Gi, maaf Kak Basil semuanya. Tujuannya apa tadi? Memang nggak pakai tujuan tadi karena tadi terfokus sama pembuatan rubrik. Makanya di situ ada rubrik sama ada normanya di situ kan, ada kurang, cukup, baik, sangat baik dan luar biasa. Iya, jadi agak gini. Jadi tujuannya tadi, makanya pas juga tadi. Oh iya tujuan apa kan? Jadi tiba-tiba kok ke penilaian gitu. Jadi gitu aja. Langsung ke rubrik tadi fokusnya ya kan? Karena tadi pun memang nggak ada screenshot, jadi terfokusnya cuma ke rubrik penilaian diri siswa. Kalau misalkan mungkin ditambahkan sedikit aja, gimana kelompok satu? Mungkin bisa dibantu sama anggotanya. Silakan Kak Deni, kemana bisa ditambahkan sedikit biar Kak Ineke puas dengan hasil diskusi kita. Kak Zaskia, biar tahu Kak apa tujuan pembelajaran Kakak ini tadi, seperti itu Kakak. Tujuannya aja Kak ya. Ada dua tujuan dan kriteria ketercapaian. Kalau kriteria kan udah ada di situ Kak Gia. Oh gitu. Yuk ya kan bertanya kan di situ tujuan pembelajaran dan kriteria sebelum membuat rubrik. Jadi kan ini baru rubrik nih. Kan iya, kriterianya kan udah ada di situ. Paham. Kriteria sudah tercantum. Dengan yang di situ. Itu kan ada di situ di apanya itu Kak Gia. Kalau untuk kriteria ya, iya. Dia sudah tercantum kan, situ kan ada tuh, ada tengok tuh, ada kurang, cukup, baik. Nah itu kan termasuk kriteria. Bagaimana Kak Zaskia? Jadi tinggal tujuan yang tidak ada. Kalau kriterianya ya sudah dari situ. Izin Kak Deni, boleh bantu jawab? Bantu, silakan. Ini dia yang ditunggu nih kan. Oke, terima kasih Kak Zakia. Ini mau menambahkan sedikit dari diskusi kelompok yang satu tadi. Mana tadi Kak? Untuk dalam pembuatan tujuan pembelajaran, di sana di dekat deskripsi sudah bisa kita ambil atau kita tarik untuk menjelaskan tujuan pembelajarannya. Peserta didik bisa melakukan passing bagian kaki, bagian dalam. Nah, itu salah satunya Kak Zakia. Peserta didik bisa melakukan passing dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, peserta didik juga bisa melakukan dribbling dengan punggung kaki. Iya, kayak gitu salah satu untuk tujuan pembelajarannya Kak. Nah, dari rubrik penilaian yang ada, nah itu tadi dari skor-skor yang ada di sana tadi. Kalau yang bisa menguasai secara luar biasa itu yang bisa bermain secara profesional. Itu yang mau ditambahkan Kak Zakia. Berarti di deskripsinya itu udah ada Kak Kia tujuannya. Cuman tadi tuh langsung ke sebelah tidak terfokus dia tujuannya ini. Baru ini rubriknya dan ini normanya. Tidak seperti itu tadi. Rupanya di satu rubrik itu udah terkumpul semua, cuman tidak dalam bentuk tujuan, kemudian normanya, dan setelah itu apanya kan rubriknya gitu. Oke. Bagaimana Kak Zaskia? Oke, terjawab. Hanya saja sebenarnya ada, cuman hanya saja tidak disebutkan. Jadi biar nggak mengambang, lebih baik diperjelas. Betul. Baik, Kakak boleh saya menambah sedikit di tujuan pembelajarannya? Boleh. Ya.
Kalau bisa tujuan pembelajaran itu tidak perlu banyak, cukup kita rangkum. Seperti ini ya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengategorikan dan mampu mempraktekkan permainan sepak bola dengan manipulatif. Berarti manipulatif itu semua gerakan sudah tercantum ya kakak ya. Ada tadi dribble apa, cukup seperti itu dan boleh ditambah dengan nanti boleh kaki bagian dalamnya gitu kakak. Itu kata-kata yang bagus kalau kakak-kakak bikin tujuan pembelajaran nantinya. Jadi peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif permainan sepak bola baru bla 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 yang lainnya. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Saya menambahkan sedikit saja kakak. Ya, Kak. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau saya memotong atau menambah. Tapi sebagusnya seperti itu bunyinya kakak. Jadi cantik rasanya gitu. Di tujuan pembelajaran. Ya, Kak. Oke, baik. Kita Terima kasih, lanjut. Ya, sama-sama kakak. Atau ada lagi yang bisa nambahkan? Biar kita nanti modul atau apa kita bisa sama gitu kakak. Kak Era nambahkan. Kak Era, Iya, Kak di Rita. sini kan saling berbagi kakak. Mau tahu yang punya saya tadi kurang ini dikit kak, boleh. Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 saya persilakan. Coba Kelompok 2 siapa kak? Oh, Kandes. Kak Ari. Kak Andes ketika mau tampil langsung ngantuk di bawahnya. Ini katanya mau menikah. Persilakan. Dipersilakan kelompok 2, bagaimana? Mana apa tadi? Aduh. Apa? PowerPoint-nya Kak Andes? PowerPoint-nya sama Kak Takia. Kak Andes kelompoknya siapa? Panggil. Kak Jack. Aktif kak. Tunggu kak. Tadi diskusi sama siapa tadi? Tunggu ke grup ya. Bagaimana kelompok 2? Ya kelompok 3 dulu kak. Bagaimana kakak bisa dilempar ke kelompok 3 dulu katanya? Kak Anjar kelompok berapa Kak Anjar? 1 kak. Aman berarti. Wah, udah aman berarti bilangnya. Pak ada tadi. Yuk. Ayo Kak Jack. Kita tampilkan Kak Jack. Kelompok 2 mungkin kelompok 3 dulu nggak apa-apa. Kak Jack lagi di sebelah ya. Oke, kita lempar ke kelompok 3 dulu ya kakak ya. Silakan kepada kelompok 3, silakan. Yo, 3. Kak Era aktif. Oke. Ada. Nah, bolehlah Kak Era aja yang buka. Saya moderator ya? Ya, biar Saki yang ngapain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Sakia, saya, Erawati, Kak Ineke sama Hasinatul Adila. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas rubrik observasi guru yang akan disampaikan oleh Kak Sakia. Pada Sakia, disilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Erawati. Izin kakak-kakak semua, presentasinya kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Berarti suara juga sudah jelas ya? Lanjut.
Baik, pembukaan tumpang ke moderator. Di sini kami akan melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu rubrik observasi guru. Nah, di sini sebelum kami menampilkan bagaimana rubriknya, sini kami menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan dasar sepak bola. Yang kedua, membangun kerjasama tim dan strategi permainannya. Yang ketiga, itu mengembangkan pemahaman tentang peraturan dasar sepak bola. Yang keempat, itu meningkatkan sikap sportif dan disiplin dalam bermain. Nah, setelah itu, apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya? Nah, kriterianya yang pertama, itu keterampilan Slide-nya dasar. Kak Gia. Slide-nya tolong di apa? Iya, Nggak jalan, slide-nya Kak? berubah-berubah, Kak. Slide-nya nggak Iya, bisa, Kak, ya. nggak jalan slide-nya, Kak. Di sini jalan loh. Iya, di sini yang enggak jalan. Sinyal mungkin ya. Sekarang Ya, belum sama jalan. di sini enggak jalan juga, masih nomor 1. Masih nama-nama kelompok. Oh gitu. Gimana tuh? Kak Zaskia, jangan di slideshow katanya Kak Zaskia. Oke. Kelihatan? Oke. Oke, kelihatan. Oke, itu baru mantap. Lanjut. Oke, langsung lanjutkan aja ya. Tadi kan sudah tujuan pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah keterampilan dasarnya, di mana guru itu dapat melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan teknik dasar sepak bola. Kemudian kerja sama timnya, yaitu kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dengan anggota tim. Yang ketiga, pemahaman peraturan. Nah, sejauh mana peserta didik memahami dan menerapkan peraturan dalam permainan. Yang keempat, sikap dan disiplin. Nah, di sini bisa dilihat sikap peserta didik selama latihan dan pertandingan serta kepatuhan terhadap peraturan. Nah, kemudian rubrik observasi guru. Nah, dari kriteria tadi, kemudian di sini penilaiannya itu ada 4, kategori 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Di mana kriteria yang pertama itu keterampilan dasar, sangat baik itu apabila dia menguasai semua teknik dengan sangat baik, menunjukkan kontrol dan akurasi yang tinggi. Kemudian dia dikatakan baik apabila menguasai sebagian besar teknik dengan baik, kontrol dan akurasi yang cukup baik. Kemudian dikategorikan cukup itu apabila dia menguasai beberapa teknik dan masih membutuhkan banyak bimbingan. Kemudian dia kategori 1 itu dia memiliki kesulitan dalam teknik dasar dan perlu banyak bantuan. Itu adalah kriteria yang pertama. Penilaian untuk kriteria yang kedua yaitu kerjasama, di mana dia dikatakan sangat baik apabila selalu berkontribusi dalam permainan, membantu rekan satu tim. Yang selanjutnya itu dikatakan baik apabila sering berkontribusi dan berkomunikasi dengan baik. Yang dikategorikan 2 atau cukup itu apabila dia kadang-kadang berkontribusi ataupun berkolaborasi ya, dan kurang komunikasi antar tim. Yang selanjutnya itu kategori 1 itu apabila jarang berkontribusi ataupun tidak bekerja sama dengan timnya. Kriteria yang selanjutnya itu adalah pemahaman peraturan. Nah, dia dikatakan sangat baik apabila memahami semua peraturan dengan baik, dapat menjelaskan kepada orang lain. Yang kategori dia dikatakan baik itu apabila memahami sebagian besar peraturan, mampu menerapkan dalam permainan. Kemudian dia dikatakan cukup itu apabila memahami beberapa peraturan, kadang-kadang dia juga bingung. Dan yang ke-1 ataupun dikatakan kurang itu apabila tidak memahami peraturan ataupun sering melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah, yang kriteria yang selanjutnya itu adalah sikap dan disiplin. Nah, dia kriterianya itu dikatakan sangat baik apabila selalu menunjukkan sikap sportif, disiplin, dan menghormati lawannya. Kemudian dikategorikan baik apabila menunjukkan sikap baik yang umumnya dia itu bersikap disiplin. Dia dikatakan cukup apabila kadang menunjukkan sikap kurang sportif, disiplinnya juga kurang konsisten. Selanjutnya itu dia dikatakan kurang apabila sering menunjukkan sikap negatif yaitu kurang disiplin. Nah, cara penggunaan rubriknya yang pertama itu adalah observasi selama latihan atau pertandingan, yaitu catat kemajuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah umpan balik. Berikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil dari observasi untuk membantu mereka memahami area yang perlu ditingkatkan. Itu dia hasil dari diskusi kami. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Sakia.
Baik, kepada teman-teman yang mau memberikan saran atau masukan kami persilahkan. Iya, Kak Deni Sentosa, silahkan. Boleh kan Kak Kia kan? Silakan Kak Dian, kan tidak boleh mengkritik tadi. Boleh Nggak hanya kritik. menambahkan. Coba di apa tujuannya tadi Kak Kia dinaikkan. Terus apanya? Norma apa rubriknya? Cukup. Oke, hanya apa untuk tambahan ya. Di sini kita kan apa namanya itu materi kita tentang sepak bola dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu tentang refleksi penilaian diri guru ya. Rubrik observasi guru. Oke, rubrik observasi guru. Jadi Berarti kalau berdasarkan hasil observasi. tambahan saya di situ seharusnya guru tersebut merencanakan rencana pembelajaran tadi itu. Contohnya ada beberapa rencana apa saja yang akan kita berikan kepada anak tadi. Kemudian instruksi kita kepada siswa. Itu ketika kita observasi bagaimana instruksi kita, cara penyampaian kita. Kemudian keterlibatan guru tadi terhadap siswa itu bagaimana. Gitu Kak. Kalau menurut saya masukan dari saya untuk observasi guru tadi. Karena kalau yang saya perhatikan tadi itu untuk siswa juga. Karena di situ bukan apa yang saya tengok dari rubriknya ini kan, dia tentangnya untuk siswa. Bukannya rubrik guru, rubrik siswa. Guru kan bagaimana rencana kita ke depannya, cara penyampaian kita seperti apa, keterlibatan kita guru itu bagaimana dengan anak, kan gitu. Kalau di sini saya lihat bagaimana anak, berarti kan itu penilaian untuk anak Kak. Jadi masukan saya tambahannya itu rencana guru, instruksi guru, keterlibatan guru dengan anak seperti apa. Mungkin cuma itu tambahan dari saya Kak Kia. Baik, terima kasih Kak Deni. Boleh Kak Sakia mau menanggapi? Izin Kak Deni, di sini kan yang kita bahas itu mengenai asesmennya. Jadi memang terhadap murid, kalau dia lebih ke instruksi nanti dia bukan rubrik observasi lagi, lebih ke cara kita untuk memberikan penilaian. Sedangkan ini kan rubriknya. Jadi memang kalau dari pertanyaan tugas kita tadi itu membuat prom rubrik berdasarkan materinya. Jadi lebih ke arah penilaian kita terhadap siswa. Tapi kalau misalkan kami menambahkan instruksinya seperti ini, itu nambah tugas kami. Yang pertama, yang kedua bukan rubrik observasi guru yang bukan cara kita bukan, tapi penilaian kita terhadap observasi yang telah kita lakukan terhadap siswa itu, gitu. Yang kami tanggapi gitu Kak Den. Karena kalau lebih ke instruksi itu cara-cara lagi rasanya. Gitu. Iya, karena rubrik itu kan cara kita, panduan kita untuk memberikan penilaian. Menilai. Iya. Rubrik berdasarkan observasi yang dilakukan. Sedangkan observasi yang kami lakukan itu kan terhadap sepak bola nih materinya. Jadi yang ini yang kami nilai itu berdasarkan observasi kami itu ya keterampilan dasarnya, kerjasamanya, kemudian pemahaman peraturan dan sikap dan disiplin. Mungkin kalau untuk memberikan instruksi itu lebih kami masukkan nanti lebih ke alur ini deh mungkin ya. Kan tadi ada Kak Deni bilang perencanaan pembelajaran gitu kan. Ya, itu lebih ke membuat rancangan pembelajaran nanti pikirnya, bukan ke rubrik lagi, tambah tugas kami. Gitu. Ya, kalau itu tadi kan kalau pemahaman saya untuk masalah observasi guru ya seperti itu, bagaimana cara kita untuk melakukan proses pembelajaran tadi. Kalau yang saya lihat di observasi kan penilaian saya kan gitu kan. Iya. Kalau yang ini penilaian siswa. Iya memang ke siswa Pak, karena memang kita menilai siswa berdasarkan hasil observasinya gitu. Iya betul. Maksudnya gini, yang diminta di sini kan observasi kita sebagai guru tuh langkah-langkah apa yang akan kita perbuat.
bukannya langkah yang kita kerjakan untuk anak. Kalau yang di sini kan pemahaman, maaf ya, sebelumnya minta dulu kan ini penilaian saya kan gitu kan. Kalau di sini saya lihat ini penilaiannya untuk anak, bukan untuk guru. Sedangkan yang diminta tadi apa observasi guru tadi kan, apa saja rubrik untuk guru tadi melakukan pembelajaran. Kalau di sini rubrik untuk anak. Oke, bagaimana? Mungkin Kak Fasil bisa menambahkan miskonsepsi benar, salah konsep sekarang nih. Kak Sakia sama Kak Denny, bisa Kak Fasil menambahkan tugas seperti apa sih yang rubrik observasi guru ini? Baik kakak-kakak, saya akan menambahkan. Yang dibikin Kak Zaskia ini memang ada benarnya juga. Yang dibikin Kak Denny itu memang itu untuk observasi antar teman tadi ya kakak, siswa ya kakak. Itu nanti kakak kasih kertasnya selembar, itu nanti kasih teman sama teman dia menilai kakak. Itu yang model punya Kak Denny. Sedangkan yang punya Kak Zaskia itu memang untuk acuan kita, diri kita menilai siswa itu gitu kakak. Modelnya sama, selama pembelajaran itu kita menilai juga kakak. Itu berarti penilaian dari observasi gurunya. Sedangkan yang Kak Denny tadi untuk antar teman itu kita bikin kertas lembar. Kalau saya seperti itu prakteknya. Setiap saya melakukan kegiatan, saya kasih anak itu lembaran masing-masing, memberi nama yang A, memeriksa yang B menerima yang C. Seperti itu kakak. Sedangkan ini bikin Kak Zaskia itu untuk pegangan gurunya. Oh anak ini tadi untuk penilaian gurunya, anak ini tadi aktif dalam ini. Kurang aktif dia di sini, jadi kita tinggal checklist. Bagaimana kakak-kakak? Iya, izin Kak Fasil ya. Mungkin kalau kita melihat modul ajar, itu biasa loh kita lampirkan rubrik ini. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan kita menambahkan seperti, betul juga yang disampaikan Kak Denny tadi, cuman dia nanti nambah lagi, bukan di dalam rubrik ini dimasukkan gitu. Kalau menurut kami nih ya, gitu. Makanya di slide terakhir tadi, saya sampai nih cara penggunaan rubriknya. Ada kan saya sampai di tuh. Observasi itu guru tuh selama siswa itu melakukan latihan di situlah dia menilai gitu. Oke, bagaimana Kak Denny? Ya. Terima kasih. Oke. Kak Fasil ada menambahkan? Saya menambah lagi Kak Denny yang paham boleh, atau boleh Kak, tambah Kak. Iya, seperti itu Kak Denny. Yang kakak Denny itu buat itu untuk antar teman, nanti itu rubriknya dikosongkan, nanti kawan menilai kakak gitu. Yang punya Kak Zaskia itu guru yang memberikan penilaian untuk siswanya. Makanya ada penilaian antar teman guru tadi, seperti itu Kak. Kita kan sama siswa berteman juga. Ya. Oke. Sedikit. Kita lanjut atau lagi? Ada sedikit mungkin Mas biar ya, takut tidak, biar enggak menggambang gitu. Biar tidak mengambang, silakan menambahkan lagi ya. Dia kan ada tiga kelompok membuat rubrik penilaian diri. Penilaian diri biasanya itu bisa juga kita buat tugas mandiri biasanya. Nah, kalau yang membuat rubrik penilaian oleh teman itu mungkin nih ya, kalau saya pernah juga menerapkan nih Kak. Kalau yang pertama tadi tugas mandiri diri sendiri, yang kedua tuh kelompok. Nanti kan ketika kelompok kita melihat kelompok yang lain tampil itu, kita juga bisa siswa itu temannya itu juga bisa memberikan nilai terhadap temannya lain. Sebenarnya bukan nilai sebenarnya ya, tanggapan lah mungkin lebih ke arah gitu. Gitu. Kalau yang ini kalau kami guru ke siswa gitu, biar nggak ngambang aja sedikit. Terima kasih. Sama-sama kakak, kita kasih emojinya dulu. Semoga Oke, baik. Yuk, lanjut moderator. Silakan moderator. Kandes mau menambahkan Kak Zaskia. Yuk Kanjar. Siapa yang menambahkan? Boleh. Kandes. Kanjar. Oh. Ini Kak Muslimnya ada aja nih. Kakak silakan tutup biar tampil kelompok 3. Oke, ya demikian presentasi dari kelompok 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Fasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kelompok 3? Siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Kelompok 2, Kak. Kelompok 3 Iya, udah. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, ini Saya berhubung persilahkan. tidak ada kawan lagi, Kak. Mungkin saya sendiri mungkin nih, Kak. Gak apa-apa kakak. Nah, karena kakak sendiri, yang kakak-kakak lain tolong dibantu ya. Silakan Iya, kakak. Butuh moderator Kak Andes? Ini mohon maaf sebelumnya nih. Ini gimana menampilkan apanya nih? Ada materinya Kak Andes? Ada. Kak Andes pakai laptop. Kalau enggak, Japri Sakia biar tampilkan. Oh, enggak, pakai HP aja ya. Dibacakan aja. Kak Andes, kalau enggak Oi. pencet aja di sana, nanti muncul dia tuh. Pencet-pencet aja. Apa yang pencet? Bahasa Inggris semua nih. Andes, Masih ada kotak Ini tanda kotak panah yang tanda kakak. panah di atas. Nah, ini. tengok tuh kotak tanda panah. Tangan. Klik Andes. Itu kan ada tanda panah tuh di apa samping gambar, samping muka tuh kan ada kotak tanda panah. Itu diklik. Ah. Siap diklik, baru pilih jendela. Pilih jendela, baru carilah Ini yang bulat mana. semua, Pak Den. Kenapa? Bulat semua nih. Udah lah, pakai apa aja ya? Enggak usah pakai apa ya. Bukan yang Itu ini muncul nih. nih Kak, cuman salah buka tab-nya. Salah buka Iya. jendela. Ini muncul kok Kak Andes. Nggak apa-apa biar ini saling yang itu. Stop. Saling ini kita. Ulang lagi. Aja ya. Atau kirimlah ke apa? Kirim ke WA. Biar nanti dibantu slide-nya. Tuh, nah Pak Den. Oke. Ini yang lain Ya. kemana sih? Tuh, lagi proses dia. Ah, itu dia. Oke. Oke. Sebentar ya. Oke ya, mulailah Kak Andes. Nah, ini udah muncul nih Kak Andes. Udah. Masuk barang tuh mana? Yo, Kak Andes. Kenapa di-off-kan lagi, dihentikan lagi? Aduh. Kenapa? Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang. Oh, alat. Oh iya, maaf. Sengaja. Kak Andes nih. Ini udah Grogi. untuk tampil nih. Enggak, Kak. Ini kawan-kawannya entah kemana nih. Oke, ya udah muncul lagi, udah muncul. Oke. Masuk ke intinya aja ya. Langsung. Wih, panjang. Ada 3 halaman nih. Satu halaman Banyak aja. nih. Oke, kami dari kelompok 2. Mana, Pak? Assalamualaikum lah dulu Kak Andes. Oh iya, tunggu. Membuka. Bantulah Kak Muslim, moderatornya. Waalaikumsalam. Oke, biar bantulah Pak Andes ya. Ah, ya bantulah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari kelompok 2 yang bernama yang pertama Kak Jackson, yang kedua Kak Alfrino, yang ketiga Kak Andes, yang keempat Kak Rian. Baik, kami akan menampilkan hasil kelompok kami tentang apa tadi? Ini tentang penilaian teman. Oke, rubrik penilaian tentang teman yang akan disampaikan oleh Pak Andes. Kepada Kak Andes dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tujuan pembelajaran sepak bola. Di sini ada 4. Yang pertama, pengembangan keterampilan teknis. Yang kedua, peningkatan kemampuan fisik. Yang ketiga, pengembangan kognitif. Yang keempat, pengembangan sosial emosional. Terus yang kedua ada situ kriteria. Mana Pak Den? Itu kriteria Pembelajaran sepak bola. Yang pertama, keterampilan individu, kinerja tim, pemahaman konsep, sikap, dan selanjutnya adalah rubrik penilaian. Yang pertama, kerjasama tim. Sangat kurang jika, tunggu Pak Den, jarang bekerja sama, sering bermain sendiri, terus kurang nih kadang bekerja sama, tetapi lebih sering fokus pada diri sendiri. Cukup bekerja sama tetapi belum konsisten, baik selalu bekerja sama dan mendukung teman, sangat baik selalu menjadi inisiator kerjasama tim. Mungkin itu saja salah satu contohnya. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Andes telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang selanjutnya kepada teman-teman, apabila ingin menambah dari hasil kerja kelompok kami, mari dipersilakan. Pas, kalau pas lanjut nih. Pas Kak Andes, Pak. Pas. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Kakak-kakak bagaimana? Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Oke. Oke. Pesan kunci. Asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan murid dan asesmen. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, materi kita sampai di sini. Sebelum itu saya sedikit pantun juga ya, kata tadi karena ada pembuka pantun, jadi saya tutup dengan pantun juga ya kakak-kakak ya. Mangga harum namanya aku ini. Cakep. Presentasi saya sampai di sini. Sampai jumpa di tanggal 25 Oktober lagi. Cakep. Sudah sampai di penghujung kata. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan membaca doa dari ketua kelas. Ya, sebelum kita membaca doa dipimpin ketua kelas, saya mengingatkan lagi ya kakak-kakak bahwa besok pagi itu adalah tes akhir. Saya berharap mohon kepada kakak-kakak jangan sampai ikut tesnya disambil-sambil sama kerjaan yang lain. Oke, Kak. Ya. Oke. Silakan kakak-kakak kalau mau bekerja sama yang kakak janjikan kemarin mau Zoom bersama menjawab soal, saya persilakan. Baik, kakak-kakak silakan kita bersiap sambil ketua kelas menutup dengan doa penutupan. Nanti terakhir kita baru sesi foto bersama. Karena tadi yang memimpin Kak Jack, karena Kak Jack ini nampaknya belum ada, siapa yang bisa mewakilinya? Atau ketua kelas lagi saya kembalikan ketua kelas, silakan. Oke, ya udah biar saya aja Kak. Oke, baiklah untuk mengakhiri
tatap maya kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik kakak-kakak, mari kameranya diaktifkan lagi. Kita mau sesi foto bersama. Bagaimana kakak-kakak? Kak Deni bisa? Untuk foto bersama silakan Kak Deni. Bisa. Oke, 1. Silakan dengan hitungan Kak Deni. 1, 2, 3. Tunggu Kak Deni, ini kameranya pada tutup semua. Kenapa? Silakan diaktifkan kameranya dulu. Kak Muslim, Silakan aktifkan. kakak-kakak. Yo, Kak Muslim, Kak Rian. Ini Kak Jack kemana nih ini? Tumben-tumbenan dia. Kebun dia. Panen. Gimana? Ini ya Biar nanti nggak bagus hasilnya di sini Kak. Jadi ini. Nah, tengok tuh. Masih mute Kak Ari, nggak Ya. terdengar. Sudah belum? Udah? Oke, silakan. Pokok cerita. Berapa ton Kak Jack? Oke. Dah foto Kak Den, foto. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak Den. Jadi, tunggu ya. 1, 2. Tunggu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya ingatkan lagi bahwa besok pagi jangan lupa ya kakak-kakak, batas waktu itu adalah jam 23.59. Itu akhir tes akhir 2 ya. Tes akhir ya kakak ya, jangan sampai tidak mengikuti tesnya. Ya. Kalau memang ada kendala, tolong cepat hubungi saya dan saya bisa menghubungi admin. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.